Pakar telematika Roy Suryo kini menyoroti ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Roy menyebut ijazah milik Gibran dipenuhi kejanggalan. Pernyataan ini disampaikan Roy Suryo dalam bedah buku yang disiarkan di YouTube Refli Harun pada Rabu 3 September 2025. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga menduga ijazah Gibran dipalsukan seperti milik sang ayah Joko Widodo. Ia kemudian menyinggung klaim Gibran sebagai lulusan universitas di Singapura. Menurut Roy, jika Gibran benar lulusan kampus tersebut, ijazahnya semestinya berbentuk horizontal dengan dua logo. Namun ijazah yang ditujukan Gibran berbentuk vertikal sehingga dinilai palsu. Selain itu, Roy juga menyinggung riwayat pendidikan Gibran sebelum berkuliah di luar negeri. Menurutnya, Gibran sempat bersekolah di SMA Santo Yosef Surakarta, namun dinyatakan tidak lulus. Gibran lalu pindah ke SMK Kristen Surakarta dan disebut tak menuntaskan studinya. Kendati demikian, Roy menyebut Gibran malah mendapatkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti yang disebut setara dengan lulusan SMK. Justru saya melihat ketika warning sudah diberikan sebelumnya, tapi akhirnya jebol juga. Artinya apa? Ini ada sebuah skenario besar, ya kan, dari kasus ini. Dan kemudian ini satu bentuk pembiaran, ya, sehingga terjadilah perusakan. Ini kalau saya lihat ini semacam political terrorism, karena ada rumah anggota dewan, betul, yang juga kena. Karena apa? Dampak dari kejadian ini, saya tanya beberapa anggota dewan, ini secara psikologis terpukul mereka. Down ya. Sekarang kita kesana, bagaimana masalah Pak Makzulan Gibran? Nggak berani saya Pak, kalau seperti ini. Jadi sudah nggak berani ngobrolin lagi. Artinya begini, dia juga perlu membutuhkan pengamanan gitu, seperti kayak misalnya kejaksaan gitu Pak. Mereka juga butuh kalau seperti ini keadaannya, karena dibiarkan kejadian itu terjadi di depan mata pengamanan segala macam. Nggak ada sama sekali upaya dari aparat keamanan untuk menghalau kejadian-kejadian itu. Semua terjadi sampai selesai, sampai kandas itu rumah, gitu loh Pak. Saya pikir begitu. Jadi ini adalah bagian daripada grand skenario, ya kan? Untuk sesuatu tujuan ke depan. Nah, entah apa, ya kan? Yang jelas ada pihak-pihak yang tidak menghendaki anggota DPR melakukan tugas-tugasnya sebagai lembaga legislatif. DPR RI resmi memangkas sejumlah tunjangan yang mereka terima setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik. Salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Setelah mendapatkan protes di seluruh Indonesia, kini DPR tidak lagi menerima tunjangan tersebut. Total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini berjumlah 65 juta rupiah per bulan. Berikut adalah rincian total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini. Pertama, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Untuk gaji pokok, DPR RI menerima sebesar Rp4.200.000. Dalam rincian tunjangan jabatan, terdapat tunjangan suami istri sebesar Rp420.000. Ada juga tunjangan anak sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras sebesar Rp289.680, serta uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Kemudian yang kedua ada tunjangan konstitusional. Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, DPR RI juga mendapatkan tunjangan konstitusional dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000, tunjangan kehormatan sebesar Rp7.187.000, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp4.830.000, honorium legislasi sebesar Rp8.461.000, honorium pengawasan sebesar Rp8.461.000, dan honorium anggaran sebesar Rp8.461.000. Dengan demikian, total bruto mencapai Rp74.210.680. Setelah dipotong pajak PPh 15%, maka besar take home pay anggota DPR kini mencapai Rp65.595.730 per bulan.
Halo bos-bosku, karyawan satu ini mau report nih, sudah sejauh mana perkembangan tuntutan-tuntutan kita gitu ya. Nah, tapi sebelumnya, bos-bosku, aku cuma ingin mengingatkan dan berterima kasih kepada kalian semua. Karena, lihat deh, kedaulatan rakyat itu pelan-pelan sudah mulai kembali lagi kepada rakyat. Mereka-mereka yang tadinya merasa mereka memiliki Indonesia dan segala isinya, bisa melakukan apapun, bisa melenggangkan apapun, kita sudah berhasil memukul mundur dan mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa mereka adalah karyawan dan kita adalah bosnya. Karena kedaulatan itu tetap berada di tangan kita. Aku mau share beberapa fakta untuk menunjukkan betapa hebat kerja-kerja bosku ini selama 1 minggu terakhir yang sangat wadidaw ulala bambang ini kan. Satu, bosku, aku sudah riset tadi ya. Ternyata pemecatan terhadap anggota parlemen yang menghina masyarakat itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Selama ini pemecatan atau PAU gitu ya, pergantian posisi gitu, itu biasanya terjadi karena memang ada indikasi atau memang sudah terkena korupsi. Dan ada yang pernah beberapa diusut karena menghina masyarakat, tapi cuma sampai ya pengadilan-pengadilan mereka lagi lah, tapi nggak pernah ada yang dipecat. Sedangkan di momen ini sudah ada 5 anggota partai yang dipecat karena menghina masyarakat. Keren banget bosku, hebat banget kalian, kita sangat kompak dalam menyuarakan semua ini. Nyinyir dikit, ya walaupun sampai hari ini masih aja ada nih PDI Perjuangan. Bener-bener, ini nungguin kalian doang loh bisa tercontreng satu tuntutan. Sampai hari ini masih kekeh terus mempertahankan orang-orang yang memang sudah tidak punya ada rasa kepercayaan dari rakyat. Tandain 2029. Kedua, teman-teman, jadi memang sudah tabiat dan kebiasaan dari anggota parlemen yang maruk dan mati empati itu untuk selalu minta gaji digedein, fasilitas dibanyakin, kan? Jadi ini pernah terjadi di tahun 2016 dan di tahun 2017. Walaupun muncul protes masyarakat, tapi akhirnya tetap dinaikkan. Ya, mereka merasa tidak tersentuh kan? Apa yang terjadi sekarang? Sudah dibatalkan adanya tunjangan untuk rumah yang kemarin itu mati-matian. Mereka pertahankan, dibatalkan akhirnya, dan moratorium ke luar negeri. Semoga ini terus berlanjut ya, sampai rakyat makmur, nggak usah kalian jalan-jalan ke luar negeri. Dan bahkan ada beberapa pidato gitu ya dari Partai Demokrat kalau nggak salah yang menyatakan bahwa mereka menolak adanya tunjangan-tunjangan itu. Wah, hebat banget bosku, kita bisa menggagalkan ini. Ya walaupun secara ideal ini nggak akan berhenti sampai di sini karena kita mau memang transparansi yang besar-besaran dan efisiensi dari segala budget itu gitu ya. Tapi tetap lagi teman-teman ingat, apa yang kita lakukan ini sudah membawa kita ke sejarah baru di mana kedaulatan rakyat itu mulai lagi kembali kepada rakyat. Kalau menurut teman apakah sudah tepat Pak akan diterapkan darurat militer? Bagaimana Pak? Nah, menurut saya belum. Ya menurut saya masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan. Penasehat khusus Presiden Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah tak akan menerapkan darurat militer pasca demonstrasi rusuh pada Agustus 2025, meskipun hingga saat ini masih banyak pasukan baik dari Polri maupun TNI yang diterjunkan untuk berjaga pasca demonstrasi. Saat ditemui di Kompleks Istana Jakarta, Dudung menegaskan bahwa darurat militer tidak bisa serta-merta dilaksanakan. Pasalnya ada tahapan yang memang harus diterapkan terlebih dahulu, termasuk juga harus berdasarkan keputusan dari DPR. Selain itu, ia menilai masih terlalu jauh jika darurat militer dilakukan pasca aksi demonstrasi beberapa waktu silam. Dudung menegaskan bahwa darurat militer masih sangat jauh untuk dilaksanakan di tanah air. Saat ditanya mengapa sejumlah TNI masih berjaga di tempat-tempat vital di berbagai titik, Dudung memastikan hal tersebut berdasarkan keputusan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Isu akan adanya darurat militer sendiri mencuat seusai aksi massa pecah pada 25 Agustus 2025. Ditambah lagi demo yang tak berkesudahan berlangsung hingga akhir Agustus 2025 merespons tewasnya driver ojol Alvan Kurniawan yang dilindas Rantis Brimob. Sejumlah perwakilan mahasiswa terpantau mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 4 September malam. Mereka disebut hendak menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Beginilah momen saat sejumlah perwakilan mahasiswa berdatangan menggunakan jaket alma mater masing-masing kampus dan juga lembaga. Mereka memilih bungkam dan tak mau banyak berkomentar saat dicecar oleh awak media yang mencegat. Beberapa dari mereka bahkan berlari didampingi protokol memasuki istana saat wartawan mendekat. Para mahasiswa tersebut tak mau banyak bicara dengan alasan segera melakukan pertemuan dengan Prabowo. Adapun para mahasiswa itu diantaranya berasal dari BEM SI Kerakyatan, UIN Jakarta, Untirta, KBM Trisakti, BEM Nusantara, GMNI, UPN Veteran Jakarta hingga YARSI.
Ketua Umum PP KMDHI Iwayan Darmawan dalam keterangannya mengatakan bahwa pertemuan dengan Prabowo untuk menyampaikan aspirasi yang sebelumnya sudah disampaikan ke DPR. Menurut Darmawan, masing-masing perwakilan diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan Prabowo. Ia memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan malam ini murni dari masyarakat. Sementara itu, perwakilan dari BEM PTNU, Muhammad Raihan mengaku dirinya menyampaikan tuntutan agar mahasiswa yang ditahan aparat saat demo dilepaskan. Dengan Mas siapa? Sandi Muharam. Sandi boleh diceritakan Mas, ini kan mau ketemu Pak Presiden ya? Makan siang kan makan malam? Bukan. Mau menyampaikan aspirasi dari bawah. Apa yang Mas sampaikan, Mas? Perihal kondisi berbangsa dan bernegara. Apa Mas detail ya, Mas? Mas detail dikit dong, Mas. Kan mau ketemu Pak Presiden nih. Gimana Mas? Betul Mas? Akan berpihak dan akan mengawal hak-hak rakyat yang ada. Apa Mas detail itu kan nggak spesifik tuh kayak gitu. Apa di spesifiknya Mas? 17 itu apa akan diakomodir? Mas, kan masalah siswa nih. Pembentukan tim investigasi yang independen, terus dengan kondisi berbangsa bernegara, dengan melibatkan elemen masyarakat hari ini, dan kami menuntut untuk Bang, jangan kayak gitu bang. Katanya mahasiswa. ada dikit dong. Dikit. Ngobrol dulu. Siapa di dalam? Daripada lo viral, saya ngobrol dulu. Apa Mas, jadi ini Jadi apa yang mau kita presiden nih? ini cuma mau wawancara. Mas, siapa di dalam presiden? Ketemu siapa di dalam? Di dalam ketemu siapa? Mewakili mahasiswa. Himpunan mahasiswa Islam. Ayo ngomong. Jadi Mas, ayo Nama mesti lepas. Kalau nggak berani ngomong, jangan malu-maluin HMI dong. Gak pakai hati ibu. Gitu ya. Mas, siapa namanya? Kalau siapa aja banyak, karena lebih dari 15 OKT ya. Mas, ada pernyataan bagi dari pihak yang lain yang tidak ikut ke sini adalah bahwa ini kompromi kepada pemerintah, itu gimana tanggapannya? Ya, perihal kompromi nanti itu kan tentu ada macam-macam tanggapan dan itu sah-sah saja. Tapi intinya yang kita bicarakan di sini juga tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa saat aksi di DPR dan juga di Mas. Oke, siapa Mas? Namanya Mas? Mas, namanya siapa Mas? Dari mana Mas? Bang, dari kampus mana Bang? Bang, perwakilan dari kampus mana Bang? Tak dulu, bukan kesini Kak. Dulu. Dari kampus mana Bang? Dari kampus mana? Kampus mana? Dari Pak? mohon izin Mas. Dari mana? Dari mana? Hah? Habis lari. Pelan-pelan. Ya kita juga. Saya ketinggalan rombongan saya. Pelan-pelan. Dari mana? Dari mana? Nama saya Muhammad Rehan, kebetulan saya dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam KKI Jakarta. Ya. Ini beberapa aspirasi dari kami itu penyampaian tentang beberapa, pertama tentang guru, karena kita bergerak di pendidikan pendidikan, jadi kesejahteraan guru honorer terutama. Terus yang kedua ada beberapa tentang aksi demonstrasi kemarin, tuntutan untuk teman-teman bebaskan bagaimana mereka ini, kan sempat ada beberapa yang udah sampaikan juga sahabat kami dari tim-tim HMI kemarin disampaikan di gedung DPR juga. Penyampaian itu teman-teman yang semuanya itu yang awalnya itu dikurung, mereka diminta untuk dibebaskan semuanya. Jadi kurang lebih poin-poinnya sudah kami rangkum, ada di dalam semuanya Mas, yaitu semuanya hasil kajian dari Aliansi BEM PTN Nasional. Jadi kurang lebih ini Mas. Ini akan ketemu presiden. Insya Allah, karena saya juga datang. Ini saya juga pejabat, saya cuma anggota, dan juga kebetulan saya ini ketinggalan rombongan. Presiden nasional saya sudah masuk, semuanya masuk ya. Oh, berarti presidennya sudah masuk Mas? Apa akan disampaikan juga? Tuntutan 17. Anjir selalu aja kali. Serem banget menjawabnya. Bobby. Mundur.
Mundur. Mundur lah, woi. Podium. Dari mana, Mas? Dari Pan Jakarta, udah ditunggu bentar. Siap. Ketemu sama presiden. Ya Kak, ya. Oh, Kakak. Kamu dikit Kak, sedikit. Ketemunya sama presiden langsung. Takut sih. Mahasiswa bukan Mas. Woi, mahasiswa pergikan. Mas, bentar dulu dong, Mas. Pakar telematika Roy Suryo kini menyoroti ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Roy menyebut ijazah milik Gibran dipenuhi kejanggalan. Pernyataan ini disampaikan Roy Suryo dalam bedah buku yang disiarkan di YouTube Refli Harun pada Rabu 3 September 2025. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga menduga ijazah Gibran dipalsukan seperti milik sang ayah Joko Widodo. Ia kemudian menyinggung klaim Gibran sebagai lulusan universitas di Singapura. Menurut Roy, jika Gibran benar lulusan kampus tersebut, ijazahnya semestinya berbentuk horizontal dengan dua logo. Namun ijazah yang ditujukan Gibran berbentuk vertikal sehingga dinilai palsu. Selain itu, Roy juga menyinggung riwayat pendidikan Gibran sebelum berkuliah di luar negeri. Menurutnya, Gibran sempat bersekolah di SMA Santo Yosef Surakarta, namun dinyatakan tidak lulus. Gibran lalu pindah ke SMK Kristen Surakarta dan disebut tak menuntaskan studinya. Kendati demikian, Roy menyebut Gibran malah mendapatkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti yang disebut setara dengan lulusan SMK. Justru saya melihat ketika warning sudah diberikan sebelumnya, tapi akhirnya jebol juga. Artinya apa? Ini ada sebuah skenario besar, ya kan, dari kasus ini, dan kemudian ini satu bentuk pembiaran, sehingga terjadilah perusakan. Ini kalau saya lihat ini semacam political terrorism, karena ada rumah anggota dewan, betul, yang juga kena. Karena apa? Dampak dari kejadian ini, saya tanya beberapa anggota dewan, ini secara psikologis terpukul mereka. Down ya. Sekarang kita kesana, bagaimana masalah pemakzulan Gibran? Nggak berani saya, Pak, kalau seperti ini. Jadi sudah nggak berani ngobrolin lagi. Artinya begini, dia juga perlu membutuhkan pengamanan gitu, seperti kayak misalnya kejaksaan gitu, Pak. Mereka juga butuh kalau seperti ini keadaannya, karena dibiarkan kejadian itu terjadi di depan mata pengamanan segala macam. Nggak ada sama sekali upaya dari aparat keamanan untuk menghalau kejadian-kejadian itu. Semua terjadi sampai selesai, sampai kandas itu rumah, gitu loh, Pak. Saya pikir begitu. Jadi ini adalah bagian daripada grand skenario, ya kan? Untuk sesuatu tujuan ke depan. Entah apa, ya kan? Yang jelas ada pihak-pihak yang tidak menghendaki anggota DPR melakukan tugas-tugasnya sebagai lembaga legislatif. DPR RI resmi memangkas sejumlah tunjangan yang mereka terima setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik. Salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Setelah mendapatkan protes di seluruh Indonesia, kini DPR tidak lagi menerima tunjangan tersebut. Total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini berjumlah 65 juta rupiah per bulan. Berikut adalah rincian total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini.
Pertama, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Untuk gaji pokok, DPR RI menerima sebesar Rp4.200.000. Dalam rincian tunjangan jabatan, terdapat tunjangan suami istri sebesar Rp420.000. Ada juga tunjangan anak sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras sebesar Rp289.680, serta uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Kemudian yang kedua ada tunjangan konstitusional. Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, DPR RI juga mendapatkan tunjangan konstitusional dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000, tunjangan kehormatan sebesar Rp7.187.000, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp4.830.000, honorium legislasi sebesar Rp8.461.000, honorium pengawasan sebesar Rp8.461.000, dan honorium anggaran sebesar Rp8.461.000. Dengan demikian, total bruto mencapai Rp74.210.680. Setelah dipotong pajak PPh 15%, maka besar take home pay anggota DPR kini mencapai Rp65.595.730 per bulan. Halo bos-bosku, karyawan satu ini mau report nih, sudah sejauh mana perkembangan tuntutan-tuntutan kita gitu ya. Nah, tapi sebelumnya, bos-bosku, aku cuma ingin mengingatkan dan berterima kasih kepada kalian semua. Karena, lihat deh, kedaulatan rakyat itu pelan-pelan sudah mulai kembali lagi kepada rakyat. Mereka-mereka yang tadinya merasa mereka memiliki Indonesia dan segala isinya, bisa melakukan apapun, bisa melenggangkan apapun, kita sudah berhasil memukul mundur dan mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa mereka adalah karyawan dan kita adalah bosnya. Karena kedaulatan itu tetap berada di tangan kita. Aku mau share beberapa fakta untuk menunjukkan betapa hebat kerja-kerja bosku ini selama 1 minggu terakhir yang sangat wadidaw ulala bambang ini kan. Satu, bosku, aku sudah riset tadi ya, ternyata pemecatan terhadap anggota parlemen yang menghina masyarakat itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Selama ini pemecatan atau PAU gitu ya, pergantian posisi gitu, itu biasanya terjadi karena memang ada indikasi atau memang sudah terkena korupsi. Dan ada yang pernah beberapa diusut karena menghina masyarakat, tapi cuma sampai ya pengadilan-pengadilan mereka lagi lah, tapi nggak pernah ada yang dipecat. Sedangkan di momen ini, sudah ada 5 anggota partai yang dipecat karena menghina masyarakat. Keren banget bosku, hebat banget kalian, kita sangat kompak dalam menyuarakan semua ini. Nyinyir dikit, ya walaupun sampai hari ini masih aja ada nih PDI Perjuangan. Bener-bener, ini nungguin kalian doang loh bisa tercontreng satu tuntutan. Sampai hari ini masih kekeh terus mempertahankan orang-orang yang memang sudah tidak punya ada rasa kepercayaan dari rakyat. Tandain 2029. Kedua, teman-teman, jadi memang sudah tabiat dan kebiasaan dari anggota parlemen yang maruk dan mati empati itu untuk selalu minta gaji digedein, fasilitas dibanyakin, kan? Jadi ini pernah terjadi di tahun 2016 dan di tahun 2017. Walaupun muncul protes masyarakat, tapi akhirnya tetap dinaikkan. Mereka merasa tidak tersentuh kan? Apa yang terjadi sekarang? Sudah dibatalkan adanya tunjangan untuk rumah yang kemarin itu mati-matian. Mereka pertahankan, dibatalkan akhirnya, dan moratorium ke luar negeri. Semoga ini terus berlanjut ya, sampai rakyat makmur, nggak usah kalian jalan-jalan ke luar negeri. Dan bahkan ada beberapa pidato gitu ya dari Partai Demokrat kalau nggak salah yang menyatakan bahwa mereka menolak adanya tunjangan-tunjangan itu. Wah, hebat banget bosku, kita bisa menggagalkan ini. Ya walaupun secara ideal ini nggak akan berhenti sampai di sini karena kita mau memang transparansi yang besar-besaran dan efisiensi dari segala budget itu gitu ya. Tapi tetap lagi teman-teman ingat, apa yang kita lakukan ini sudah membawa kita ke sejarah baru di mana kedaulatan rakyat itu mulai lagi kembali kepada rakyat. Kalau menurut teman, apakah sudah tepat Pak akan diterapkan darurat militer? Bagaimana Pak? Nah, menurut saya belum. Ya menurut saya masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan. Penasehat khusus Presiden Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah tak akan menerapkan darurat militer pasca demonstrasi rusuh pada Agustus 2025, meskipun hingga saat ini masih banyak pasukan baik dari Polri maupun TNI yang diterjunkan untuk berjaga pasca demonstrasi.
Saat ditemui di Kompleks Istana Jakarta, Dudung menegaskan bahwa darurat militer tidak bisa serta-merta dilaksanakan. Pasalnya ada tahapan yang memang harus diterapkan terlebih dahulu, termasuk juga harus berdasarkan keputusan dari DPR. Selain itu, ia menilai masih terlalu jauh jika darurat militer dilakukan pasca aksi demonstrasi beberapa waktu silam. Dudung menegaskan bahwa darurat militer masih sangat jauh untuk dilaksanakan di tanah air. Saat ditanya mengapa sejumlah TNI masih berjaga di tempat-tempat vital di berbagai titik, Dudung memastikan hal tersebut berdasarkan keputusan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Isu akan adanya darurat militer sendiri mencuat seusai aksi massa pecah pada 25 Agustus 2025. Ditambah lagi demo yang tak berkesudahan berlangsung hingga akhir Agustus 2025 merespons tewasnya driver ojol Alvan Kurniawan yang dilindas Rantis Brimob. Sejumlah perwakilan mahasiswa terpantau mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 4 September malam. Mereka disebut hendak menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Beginilah momen saat sejumlah perwakilan mahasiswa berdatangan menggunakan jaket alma mater masing-masing kampus dan juga lembaga. Mereka memilih bungkam dan tak mau banyak berkomentar saat dicecar oleh awak media yang mencegat. Beberapa dari mereka bahkan berlari didampingi protokol memasuki istana saat wartawan mendekat. Para mahasiswa tersebut tak mau banyak bicara dengan alasan segera melakukan pertemuan dengan Prabowo. Adapun para mahasiswa itu diantaranya berasal dari BEM SI Kerakyatan, UIN Jakarta, Untirta, KBM Trisakti, BEM Nusantara, GMNI, UPN Veteran Jakarta hingga Yarsi. Ketua Umum PP KMDHI Iwayan Darmawan dalam keterangannya mengatakan bahwa pertemuan dengan Prabowo untuk menyampaikan aspirasi yang sebelumnya sudah disampaikan ke DPR. Menurut Darmawan, masing-masing perwakilan diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan Prabowo. Ia memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan malam ini murni dari masyarakat. Sementara itu, perwakilan dari BEM PTNU, Muhammad Raihan mengaku dirinya menyampaikan tuntutan agar mahasiswa yang ditahan aparat saat demo dilepaskan. Dengan siapa? Sandi Baram. Sandi boleh diceritakan sini kan mau ketemu Pak Presiden ya? Makan siang kan makan malam? Bukan. Mau menyampaikan aspirasi dari bawah. Apa yang disampaikan Mas? Perihal kondisi berbangsa Mas di negara. Apa Mas detail ya Mas? Mas detail dikit dong Mas. Kan mau ketemu Pak Presiden nih. Gimana Mas? Itu Mas akan berpihak dan akan mengenal hak rakyat yang ada. Apa Mas detail itu kan nggak spesifik tuh kayak gitu. Apa di spesifiknya Mas? 17 itu apa akan diakomodir? Mas kan masalah siswa nih. Pembentukan tim investigasi yang independen, terus dengan kondisi berbangsa bernegara dengan melibatkan elemen masyarakat hari ini, dan kami menuntut untuk Jangan kayak gitu bang. Katanya mahasiswa. Ada mahasiswa. Dikit. Ngobrol dulu. Siapa di dalam? Daripada lo viral, ngobrol dulu. Apa Mas, jadi ini cuma mau Mas, siapa Presiden? Ketemu siapa di dalam? Di dalam ketemu siapa? Mewakili mahasiswa, himpunan mahasiswa Islam. Ayo ngomong. Jadi Mas, kalau nggak berani ngomong, jangan malu-maluin HMI dong.
Gitu ya. Mas, siapa namanya? Kalau siapa aja banyak, karena lebih dari 15 OKP ya. Mas, ada pernyataan bagi dari pers yang lain yang tidak ikut ke sini adalah bahwa ini kompromi kepada pemerintah, itu gimana tanggapannya? Ya, perihal kompromi nanti itu kan tentu ada macam-macam tanggapan dan itu sah-sah saja. Tapi intinya yang kita bicarakan di sini juga tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa saat aksi di DPR dan juga di Batam. Oke, siapa Mas? Namanya Mas? Mas, namanya siapa Mas? Bang, dari kampus mana Bang? Bang, perwakilan dari kampus mana Bang? Tak dulu, bukan kesini Kak. Mas, dulu. Dari kampus mana Bang? Dari kampus mana? Kampus mana? Dari Pak? Dari mana? Dari mana? Hah? Habis lari. Pelan-pelan. Ya kita juga. Saya ketinggalan rombongan saya. Pelan-pelan. Dari mana? Dari mana? Nama saya Muhammad Rehan, kebetulan saya di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam KKI Jakarta. Ya. Jadi beberapa aspirasi dari kami itu penyampaian tentang beberapa, pertama tentang guru, karena kita bergerak di prinsip pendidikan. Jadi kesejahteraan guru honorer terutama. Terus yang kedua, ada beberapa tentang aksi demonstrasi kemarin, tuntutan untuk teman-teman bebaskan bagaimana mereka ini, kan sempat ada beberapa yang udah disampaikan juga sahabat kami dari tim-tim HMI kemarin disampaikan di gedung DPR juga. Penyampaian itu teman-teman yang semuanya itu yang awalnya itu dikurung, mereka diminta untuk dibebaskan semuanya. Jadi kurang lebih poin-poinnya sudah kami rangkum, ada di dalam semuanya Mas, yaitu semuanya hasil kajian dari Aliansi BEM Nasional. Jadi kurang lebih ini Mas. Ini akan terima presiden. Insya Allah, karena saya juga datang. Ini saya juga siapa? Saya cuma anggota dan juga kebetulan saya ini ketinggalan rombongan. Presiden nasional saya sudah masuk, semuanya masih ya. Oh, berarti presidennya sudah masuk Mas? Apa akan disampaikan juga? Tuntutan 17. Aja selalu aja kali. Jangan dipaksa menjawabnya. Bobby. Mundur lah woi. Dari mana Mas? Dari Jakarta udah ditunggu bentar. Siap. Bertemu sama ibunya sama presiden. Iya kan ya. Oh, Kakak. Kamu dikit kak, sedikit. Dia sama presiden langsung. Takut sih. Mahasiswa bukan Mas. Woi, mahasiswa pastikan. Mas, bentar dulu dong Mas. Pakar telematika Roy Suryo kini menyoroti ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Roy menyebut ijazah milik Gibran dipenuhi kejanggalan. Pernyataan ini disampaikan Roy Suryo dalam bedah buku yang disiarkan di YouTube Refli Harun pada Rabu 3 September 2025. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga menduga ijazah Gibran dipalsukan seperti milik sang ayah Joko Widodo. Ia kemudian menyinggung klaim Gibran sebagai lulusan universitas di Singapura. Menurut Roy, jika Gibran benar lulusan kampus tersebut, ijazahnya semestinya berbentuk horizontal dengan dua logo. Namun ijazah yang ditujukan Gibran berbentuk
berbentuk vertikal sehingga dinilai palsu. Selain itu, Roy juga menyinggung riwayat pendidikan Gibran sebelum berkuliah di luar negeri. Menurutnya, Gibran sempat bersekolah di SMA Santo Yosef Surakarta, namun dinyatakan tidak lulus. Gibran lalu pindah ke SMK Kristen Surakarta dan disebut tak menuntaskan studinya. Kendati demikian, Roy menyebut Gibran malah mendapatkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti yang disebut setara dengan lulusan SMK. Justru saya melihat ketika warning sudah diberikan sebelumnya, tapi akhirnya jebol juga. Artinya apa? Ini ada sebuah skenario besar, ya kan, dari kasus ini. Dan kemudian ini satu bentuk pembiaran, ya, sehingga terjadilah perusakan. Ini kalau saya lihat ini semacam political terrorism, karena ada rumah anggota dewan, betul, yang juga kena. Karena apa? Dampak dari kejadian ini, saya tanya beberapa anggota dewan, ini secara psikologis terpukul mereka. Down ya. Sekarang kita kesana, bagaimana masalah pemakzulan Gibran? Nggak berani saya, Pak, kalau seperti ini. Jadi sudah nggak berani ngobrolin lagi. Artinya begini, dia juga perlu membutuhkan pengamanan gitu, seperti kayak misalnya kejaksaan gitu, Pak. Mereka juga butuh kalau seperti ini keadaannya, karena dibiarkan kejadian itu terjadi di depan mata pengamanan segala macam. Nggak ada sama sekali upaya dari aparat keamanan untuk menghalau kejadian-kejadian itu. Semua terjadi sampai selesai, sampai kandas itu rumah, gitu loh, Pak. Saya pikir begitu. Jadi ini adalah bagian daripada grand skenario, ya kan? Untuk sesuatu tujuan ke depan. Entah apa, ya kan? Yang jelas ada pihak-pihak yang tidak menghendaki anggota DPR melakukan tugas-tugasnya sebagai lembaga legislatif. DPR RI resmi memangkas sejumlah tunjangan yang mereka terima setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik. Salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Setelah mendapatkan protes di seluruh Indonesia, kini DPR tidak lagi menerima tunjangan tersebut. Total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini berjumlah 65 juta rupiah per bulan. Berikut adalah rincian total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini. Pertama, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Untuk gaji pokok, DPR RI menerima sebesar Rp4.200.000. Dalam rincian tunjangan jabatan, terdapat tunjangan suami istri sebesar Rp420.000. Ada juga tunjangan anak sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras sebesar Rp289.680, serta uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Kemudian yang kedua ada tunjangan konstitusional. Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, DPR RI juga mendapatkan tunjangan konstitusional dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000, tunjangan kehormatan sebesar Rp7.187.000, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp4.830.000, honorium legislasi sebesar Rp8.461.000, honorium pengawasan sebesar Rp8.461.000, dan honorium anggaran sebesar Rp8.461.000. Dengan demikian, total bruto mencapai Rp74.210.680. Setelah dipotong pajak PPh 15%, maka besar take home pay anggota DPR kini mencapai Rp65.595.730 per bulan. Halo bos-bosku, karyawan satu ini mau report nih, sudah sejauh mana perkembangan tuntutan-tuntutan kita gitu ya. Nah, tapi sebelumnya, bos-bosku, aku cuma ingin mengingatkan dan berterima kasih kepada kalian semua. Karena, lihat deh, kedaulatan rakyat itu pelan-pelan sudah mulai kembali lagi kepada rakyat. Mereka-mereka yang tadinya merasa mereka memiliki Indonesia dan segala isinya, bisa melakukan apapun, bisa melenggangkan apapun, kita sudah berhasil memukul mundur dan mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa mereka adalah karyawan dan kita adalah bosnya. Karena kedaulatan itu tetap berada di tangan kita. Aku mau share beberapa fakta untuk
menunjukkan betapa hebat kerja-kerja bosku ini selama 1 minggu terakhir yang sangat wadidaw ulala bambang ini kan. Satu, bosku, aku sudah riset tadi ya, ternyata pemecatan terhadap anggota parlemen yang menghina masyarakat itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Selama ini pemecatan atau PAU gitu ya, pergantian posisi gitu, itu biasanya terjadi karena memang ada indikasi atau memang sudah terkena korupsi. Dan ada yang pernah beberapa diusut karena menghina masyarakat, tapi cuma sampai ya pengadilan-pengadilan mereka lagi lah, tapi nggak pernah ada yang dipecat. Sedangkan di momen ini sudah ada 5 anggota partai yang dipecat karena menghina masyarakat. Keren banget bosku, hebat banget kalian, kita sangat kompak dalam menyuarakan semua ini. Nyinyir dikit, ya walaupun sampai hari ini masih aja ada nih PDI Perjuangan. Bener-bener, ini nungguin kalian doang loh bisa tercontreng satu tuntutan. Sampai hari ini masih kekeh terus mempertahankan orang-orang yang memang sudah tidak punya ada rasa kepercayaan dari rakyat. Tandain 2029. Kedua, teman-teman, jadi memang sudah tabiat dan kebiasaan dari anggota parlemen yang maruk dan mati empati itu untuk selalu minta gaji digedein, fasilitas dibanyakin, kan? Jadi ini pernah terjadi di tahun 2016 dan di tahun 2017. Walaupun muncul protes masyarakat, tapi akhirnya tetap dinaikkan. Ya, mereka merasa tidak tersentuh kan? Apa yang terjadi sekarang? Sudah dibatalkan adanya tunjangan untuk rumah yang kemarin itu mati-matian. Mereka pertahankan, dibatalkan akhirnya, dan moratorium ke luar negeri. Semoga ini terus berlanjut ya, sampai rakyat makmur, nggak usah kalian jalan-jalan ke luar negeri. Dan bahkan ada beberapa pidato gitu ya dari Partai Demokrat kalau nggak salah yang menyatakan bahwa mereka menolak adanya tunjangan-tunjangan itu. Wah, hebat banget bosku, kita bisa menggagalkan ini. Ya walaupun secara ideal ini nggak akan berhenti sampai di sini karena kita mau memang transparansi yang besar-besaran dan efisiensi dari segala budget itu gitu ya. Tapi tetap lagi teman-teman ingat, apa yang kita lakukan ini sudah membawa kita ke sejarah baru di mana kedaulatan rakyat itu mulai lagi kembali kepada rakyat. Kalau menurut teman apakah sudah tepat Pak akan diterapkan darurat militer? Bagaimana Pak? Nah, menurut saya belum. Ya menurut saya masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan. Penasehat khusus Presiden Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah tak akan menerapkan darurat militer pasca demonstrasi rusuh pada Agustus 2025, meskipun hingga saat ini masih banyak pasukan baik dari Polri maupun TNI yang diterjunkan untuk berjaga pasca demonstrasi. Saat ditemui di Kompleks Istana Jakarta, Dudung menegaskan bahwa darurat militer tidak bisa serta-merta dilaksanakan. Pasalnya ada tahapan yang memang harus diterapkan terlebih dahulu, termasuk juga harus berdasarkan keputusan dari DPR. Selain itu, ia menilai masih terlalu jauh jika darurat militer dilakukan pasca aksi demonstrasi beberapa waktu silam. Dudung menegaskan bahwa darurat militer masih sangat jauh untuk dilaksanakan di tanah air. Saat ditanya mengapa sejumlah TNI masih berjaga di tempat-tempat vital di berbagai titik, Dudung memastikan hal tersebut berdasarkan keputusan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Isu akan adanya darurat militer sendiri mencuat seusai aksi massa pecah pada 25 Agustus 2025. Ditambah lagi demo yang tak berkesudahan berlangsung hingga akhir Agustus 2025 merespons tewasnya driver ojol Alvan Kurniawan yang dilindas Rantis Brimob. Sejumlah perwakilan mahasiswa terpantau mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 4 September malam. Mereka disebut hendak menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Beginilah momen saat sejumlah perwakilan mahasiswa berdatangan menggunakan jaket alma mater masing-masing kampus dan juga lembaga. Mereka memilih bungkam dan tak mau banyak berkomentar saat dicecar oleh awak media yang mencegat. Beberapa dari mereka bahkan berlari didampingi protokol memasuki istana saat wartawan mendekat. Para mahasiswa tersebut tak mau banyak bicara dengan alasan segera melakukan pertemuan dengan Prabowo. Adapun para mahasiswa itu diantaranya berasal dari BEM SI Kerakyatan, UIN Jakarta, Untirta, KBM Trisakti, BEM Nusantara, GMNI, UPN Veteran Jakarta hingga YARSI. Ketua Umum PP KMDHI Iwayan Darmawan dalam keterangannya mengatakan bahwa pertemuan dengan Prabowo untuk menyampaikan aspirasi yang sebelumnya sudah disampaikan ke DPR. Menurut Darmawan, masing-masing perwakilan diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan Prabowo. Ia memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan malam ini murni dari masyarakat. Sementara itu, perwakilan dari BEM PTNU, Muhammad Raihan mengaku dirinya menyampaikan tuntutan agar mahasiswa yang ditahan aparat saat demo dilepaskan.
Dengan siapa? Sandi Barah. Sandi boleh diceritakan di sini kan mau ketemu Pak Presiden ya? Makan siang makan malam? Bukan. Kita mau menyampaikan aspirasi dari bawah. Apa yang mau disampaikan Mas? Perihal kondisi berbangsa dan bernegara. Apa Mas detail ya Mas? Mas detail dikit dong Mas. Kan mau ketemu Pak Presiden nih. Gimana Mas? Betul Mas? Akan berpihak dan akan mengawal hak-hak rakyat yang ada. Apa Mas detail itu kan nggak spesifik tuh kayak gitu. Apa di spesifiknya Mas? 17 itu apa akan diakomodir? Mas kan masalah siswa nih. Pembentukan tim investigasi independen, terus dengan kondisi berbangsa bernegara dengan melibatkan elemen masyarakat hari ini, dan kami menuntut untuk Bang, jangan kayak gitu bang. Katanya mahasiswa. Ada dikit dong. Dikit. Ngobrol dulu. Siapa di dalam? Daripada lo viral, saya ngobrol dulu. Apa Mas, jadi ini cuma mau Mas, siapa di dalam Presiden? Siapa di dalam? Di dalam ketemu siapa? Mewakili mahasiswa. Himpunan mahasiswa Islam. Ayo ngomong. Jadi Mas, nama Mursyid lepas. Kalau nggak berani ngomong, jangan malu-maluin HMI dong. Nggak pakai atribut. Gitu ya. Mas, Siapa namanya? Kalau siapa aja banyak karena lebih dari 15 OKP ya. Mas, ada pernyataan bagi di pers yang lain yang tidak ikut ke sini adalah bahwa ini kompromi kepada pemerintah, itu gimana tanggapannya? Ya, perihal kompromi nanti itu kan tentu ada macam-macam tanggapan dan itu sah-sah saja. Tapi intinya yang kita bicarakan di sini juga tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa saat aksi di DPR dan juga di pemerintah. Oke. Siapa Mas? Namanya Mas? Mas, namanya siapa Mas? Bang, dari kampus mana Bang? Bang, perwakilan dari kampus mana Bang? Tak dulu, bukan kesini Kak. Masih dulu. Dari kampus mana Bang? Dari kampus mana? Kampus mana? Saya Pak? Dari mana? Dari mana? Hah? Habis lari. Pelan-pelan. Ya kita juga. Saya ketinggalan rombongan saya. Pelan-pelan. Dari mana? Dari mana? Nama saya Muhammad Rehan, kebetulan saya dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam KKI Jakarta. Ya. Ini beberapa aspirasi dari kami itu penyampaian tentang beberapa, pertama tentang guru, karena kita bergerak di pendidikan pendidikan, jadi kesejahteraan guru honorer terutama. Terus yang kedua ada beberapa tentang aksi demonstrasi kemarin, tuntutan untuk teman-teman bebaskan bagaimana mereka ini, kan sempat ada beberapa yang udah sampaikan juga sahabat kami dari tim-tim HMI kemarin disampaikan di gedung DPR juga. Penyampaian itu teman-teman yang semuanya itu yang awalnya itu dikurung, mereka diminta untuk dibebaskan semuanya. Jadi kurang lebih poin-poinnya sudah kami rangkum, ada di dalam semuanya Mas. Yaitu semuanya hasil kajian dari Aliansi Bimbingan Nasional. Mungkin kurang lebih begini Mas. Ini akan ketemu Presiden. Insya Allah, karena saya juga datang. Ini saya juga siapa? Saya cuma anggota dan juga kebetulan saya ini ketinggalan rombongan. Presiden Nasional saya sudah masuk, semuanya masuk ya. Oh, berarti presidennya sudah masuk Mas? Apa akan disampaikan juga? Tuntutan 17. Aja selalu aja kali. Langsung jangan dipaksa menjawabnya. Bobby. Mundur lah woi. Podium. Dari mana Mas? Dari Jakarta udah ditunggu bentar. Siap.
Bertemu sama presiden. Ya kak. Oh, kamu dikit kak, sedikit. Ketemunya sama presiden langsung. Pakar telematika Roy Suryo kini menyoroti ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Roy menyebut ijazah milik Gibran dipenuhi kejanggalan. Pernyataan ini disampaikan Roy Suryo dalam bedah buku yang disiarkan di YouTube Refli Harun pada Rabu 3 September 2025. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga menduga ijazah Gibran dipalsukan seperti milik sang ayah Joko Widodo. Ia kemudian menyinggung klaim Gibran sebagai lulusan universitas di Singapura. Menurut Roy, jika Gibran benar lulusan kampus tersebut, ijazahnya semestinya berbentuk horizontal dengan dua logo. Namun ijazah yang ditujukan Gibran berbentuk vertikal sehingga dinilai palsu. Selain itu, Roy juga menyinggung riwayat pendidikan Gibran sebelum berkuliah di luar negeri. Menurutnya, Gibran sempat bersekolah di SMA Santo Yosef Surakarta, namun dinyatakan tidak lulus. Gibran lalu pindah ke SMK Kristen Surakarta dan disebut tak menuntaskan studinya. Kendati demikian, Roy menyebut Gibran malah mendapatkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti yang disebut setara dengan lulusan SMK. Justru saya melihat ketika warning sudah diberikan sebelumnya, tapi akhirnya jebol juga. Artinya apa? Ini ada sebuah skenario besar, ya kan, dari kasus ini. Dan kemudian ini satu bentuk pembiaran, ya, sehingga terjadilah perusakan. Ini kalau saya lihat ini semacam political terrorism, karena ada rumah anggota dewan, betul, yang juga kena. Karena apa? Dampak dari kejadian ini, saya tanya beberapa anggota dewan, ini secara psikologis terpukul mereka. Down ya. Sekarang kita kesana, bagaimana masalah pemakzulan Gibran? Nggak berani saya, Pak, kalau seperti ini. Jadi sudah nggak berani ngobrolin lagi. Artinya begini, dia juga perlu membutuhkan pengamanan gitu, seperti kayak misalnya kejaksaan gitu, Pak. Mereka juga butuh kalau seperti ini keadaannya, karena dibiarkan kejadian itu terjadi di depan mata pengamanan segala macam. Nggak ada sama sekali upaya dari aparat keamanan untuk menghalau kejadian-kejadian itu. Semua terjadi sampai selesai, sampai kandas itu rumah, gitu loh, Pak. Saya pikir begitu. Jadi ini adalah bagian daripada grand skenario, ya kan? Untuk sesuatu tujuan ke depan. Entah apa, ya kan? Yang jelas ada pihak-pihak yang tidak menghendaki anggota DPR melakukan tugas-tugasnya sebagai lembaga legislatif. DPR RI resmi memangkas sejumlah tunjangan yang mereka terima setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik. Salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Setelah mendapatkan protes di seluruh Indonesia, kini DPR tidak lagi menerima tunjangan tersebut. Total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini berjumlah 65 juta rupiah per bulan. Berikut adalah rincian total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini. Pertama, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Untuk gaji pokok, DPR RI menerima sebesar Rp4.200.000. Dalam rincian tunjangan jabatan, terdapat tunjangan suami istri sebesar Rp420.000. Ada juga tunjangan anak sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras sebesar Rp289.680, serta uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Kemudian yang kedua ada tunjangan konstitusional.
Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, DPR RI juga mendapatkan tunjangan konstitusional dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000, tunjangan kehormatan sebesar Rp7.187.000, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp4.830.000, honorium legislasi sebesar Rp8.461.000, honorium pengawasan sebesar Rp8.461.000, dan honorium anggaran sebesar Rp8.461.000. Dengan demikian, total bruto mencapai Rp74.210.680. Setelah dipotong pajak PPh 15%, maka besar take home pay anggota DPR kini mencapai Rp65.595.730 per bulan. Halo bos-bosku, karyawan satu ini mau report nih, sudah sejauh mana perkembangan tuntutan-tuntutan kita gitu ya. Nah, tapi sebelumnya, bos-bosku, aku cuma ingin mengingatkan dan berterima kasih kepada kalian semua. Karena, lihat deh, kedaulatan rakyat itu pelan-pelan sudah mulai kembali lagi kepada rakyat. Mereka-mereka yang tadinya merasa mereka memiliki Indonesia dan segala isinya, bisa melakukan apapun, bisa melenggangkan apapun, kita sudah berhasil memukul mundur dan mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa mereka adalah karyawan dan kita adalah bosnya. Karena kedaulatan itu tetap berada di tangan kita. Aku mau share beberapa fakta untuk menunjukkan betapa hebat kerja-kerja bosku ini selama 1 minggu terakhir yang sangat wadidaw ulala bambang ini kan. Satu, bosku, aku sudah riset tadi ya, ternyata pemecatan terhadap anggota parlemen yang menghina masyarakat itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Selama ini pemecatan atau PAU gitu ya, pergantian posisi gitu, itu biasanya terjadi karena memang ada indikasi atau memang sudah terkena korupsi. Dan ada yang pernah beberapa diusut karena menghina masyarakat, tapi cuma sampai ya pengadilan-pengadilan mereka lagi lah, tapi nggak pernah ada yang dipecat. Sedangkan di momen ini sudah ada 5 anggota partai yang dipecat karena menghina masyarakat. Keren banget bosku, hebat banget kalian, kita sangat kompak dalam menyuarakan semua ini. Nyinyir dikit, ya walaupun sampai hari ini masih aja ada nih PDI Perjuangan. Bener-bener, ini nungguin kalian doang loh bisa tercontreng satu tuntutan. Sampai hari ini masih kekeh terus mempertahankan orang-orang yang memang sudah tidak punya ada rasa kepercayaan dari rakyat. Tandain 2029. Kedua, teman-teman, jadi memang sudah tabiat dan kebiasaan dari anggota parlemen yang maruk dan mati empati itu untuk selalu minta gaji digedein, fasilitas dibanyakin, kan? Jadi ini pernah terjadi di tahun 2016 dan di tahun 2017. Walaupun muncul protes masyarakat, tapi akhirnya tetap dinaikkan. Ya, mereka merasa tidak tersentuh kan? Apa yang terjadi sekarang? Sudah dibatalkan adanya tunjangan untuk rumah yang kemarin itu mati-matian. Mereka pertahankan, dibatalkan akhirnya, dan moratorium ke luar negeri. Semoga ini terus berlanjut ya, sampai rakyat makmur, nggak usah kalian jalan-jalan ke luar negeri. Dan bahkan ada beberapa pidato gitu ya dari Partai Demokrat kalau nggak salah yang menyatakan bahwa mereka menolak adanya tunjangan-tunjangan itu. Wah, hebat banget bosku, kita bisa menggagalkan ini. Ya walaupun secara ideal ini nggak akan berhenti sampai di sini karena kita mau memang transparansi yang besar-besaran dan efisiensi dari segala budget itu gitu ya. Tapi tetap lagi teman-teman ingat, apa yang kita lakukan ini sudah membawa kita ke sejarah baru di mana kedaulatan rakyat itu mulai lagi kembali kepada rakyat. Kalau menurut teman apakah sudah tepat Pak akan diterapkan darurat militer? Bagaimana Pak? Nah, menurut saya belum. Ya menurut saya masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan. Penasehat khusus Presiden Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah tak akan menerapkan darurat militer pasca demo pada Agustus 2025, meskipun hingga saat ini masih banyak pasukan baik dari Polri maupun TNI yang diterjunkan untuk berjaga pasca demonstrasi. Saat ditemui di Kompleks Istana Jakarta, Dudung menegaskan bahwa darurat militer tidak bisa serta-merta dilaksanakan. Pasalnya ada tahapan yang memang harus diterapkan terlebih dahulu, termasuk juga harus berdasarkan keputusan dari DPR. Selain itu, ia menilai masih terlalu jauh jika darurat militer dilakukan pasca aksi demonstrasi beberapa waktu silam. Dudung menegaskan bahwa darurat militer masih sangat jauh untuk dilaksanakan di tanah air. Saat ditanya mengapa sejumlah TNI masih berjaga di tempat-tempat vital di berbagai titik, Dudung memastikan hal tersebut berdasarkan keputusan dari Panglima TNI Jenderal
Jenderal Agus Subianto. Isu akan adanya darurat militer sendiri mencuat seusai aksi massa pecah pada 25 Agustus 2025. Ditambah lagi demo yang tak berkesudahan berlangsung hingga akhir Agustus 2025 merespons tewasnya driver ojol Alvan Kurniawan yang dilindas Rantis Brimob. Sejumlah perwakilan mahasiswa terpantau mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 4 September malam. Mereka disebut hendak menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Beginilah momen saat sejumlah perwakilan mahasiswa berdatangan menggunakan jaket alma mater masing-masing kampus dan juga lembaga. Mereka memilih bungkam dan tak mau banyak berkomentar saat dicecar oleh awak media yang mencegat. Beberapa dari mereka bahkan berlari didampingi protokol memasuki istana saat wartawan mendekat. Para mahasiswa tersebut tak mau banyak bicara dengan alasan segera melakukan pertemuan dengan Prabowo. Adapun para mahasiswa itu diantaranya berasal dari BEM SI Kerakyatan, UIN Jakarta, Untirta, KBM Trisakti, BEM Nusantara, GMNI, UPN Veteran Jakarta hingga Yarsi. Ketua Umum PP KMDHI Iwayan Darmawan dalam keterangannya mengatakan bahwa pertemuan dengan Prabowo untuk menyampaikan aspirasi yang sebelumnya sudah disampaikan ke DPR. Menurut Darmawan, masing-masing perwakilan diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan Prabowo. Ia memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan malam ini murni dari masyarakat. Sementara itu, perwakilan dari BEM PTNU, Muhammad Raihan mengaku dirinya menyampaikan tuntutan agar mahasiswa yang ditahan aparat saat demo dilepaskan. Dalam macam apa? Sandi marah, Sandi boleh dikatakan sini kan mau ketemu Pak Presiden ya? Makan siang, makan malam? Bukan. Mau menyampaikan aspirasi dari bawah. Apa yang mau sampaikan, Mas? Perihal kondisi berbangsa dan bernegara. Apa Mas detail ya, Mas? Mas detail dikit dong, Mas. Kan mau ketemu Presiden nih. Gimana Mas? Itu Mas akan berpihak dan akan mengawal hak-hak rakyat yang ada. Apa Mas detail itu kan nggak spesifik tuh kayak gitu. Apa di spesifiknya, Mas? 17/8 akan diakomodir. Mas, kan masalah siswa nih. Pembentukan tim investigasi yang independen, terus dengan kondisi berbangsa bernegara, dengan melibatkan elemen masyarakat hari ini, dan kami menuntut untuk Bang, jangan kayak gitu bang. Katanya mahasiswa. Ada dikit dong. Dikit. Ngobrol dulu. Siapa di dalam? Daripada lo viral, mending ngobrol dulu. Apa Mas, jadi ini Presiden nih. Ini cuma mau wawancara. Mas, mau ketemu siapa di dalam Presiden? Ketemu siapa di dalam? Di dalam ketemu siapa? Mewakili mahasiswa. Himpunan mahasiswa Islam. Ayo ngomong. Jadi Mas, nama Presiden pas. Kalau nggak berani ngomong, jangan malu-maluin HMI dong. Jangan pakai hati itu. Gitu ya. Siapa namanya? Kalau siapa aja banyak, karena lebih dari 15 OKP ya. Mas, ada pernyataan bagi dari pihak yang lain yang tidak ikut ke sini adalah bahwa ini kompromi kepada pemerintah, itu gimana tanggapannya? Ya, perihal kompromi nanti itu kan tentu ada macam-macam tanggapan dan itu sah-sah saja. Tapi intinya yang kita bicarakan di sini juga tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa saat aksi di DPR dan juga di Mas. Oke, siapa Mas? Namanya Mas? Mas, namanya siapa Mas? Dari mana Mas? Bang, dari kampus mana Bang? Bang, perwakilan dari kampus mana Bang? Tak dulu, kan kesini Kak. Tim dulu. Dari kampus mana Bang? Dari kampus mana? Kampus mana? Dari Pak? mohon izin Mas. Dari mana? Dari mana? Hah? Habis lari. Pelan-pelan. Ya kita juga. Saya ketinggalan rombongan saya. Pelan-pelan. Dari mana? Dari mana? Nama saya Muhammad Rehan, kebetulan saya dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam KKI Jakarta. Ya.
Jadi beberapa aspirasi dari kami itu penyampaian tentang beberapa, pertama tentang guru, karena kita bergerak di pendidikan pendidikan, jadi kesejahteraan guru honorer terutama. Terus yang kedua ada beberapa tentang aksi demonstrasi kemarin, tuntutan untuk teman-teman bebaskan bagaimana mereka ini, kan sempat ada beberapa yang udah disampaikan juga sahabat kami dari tim-tim HMI kemarin disampaikan di gedung DPR juga. Penyampaian itu teman-teman yang semuanya itu yang awalnya itu dikurung, mereka diminta untuk dibebaskan semuanya. Jadi kurang lebih poin-poinnya sudah kami rangkum, ada di dalam semuanya Mas, yaitu semuanya hasil kajian dari Aliansi BIMPET Nasional. Mungkin kurang lebih begini Mas. Ini akan terima Presiden insya Allah, karena saya juga datang. Ini saya juga siapa? Saya cuma anggota dan juga kebetulan saya ini ketinggalan rombongan. Presiden nasional saya sudah masuk, semuanya masuk ya. Oh, berarti presidennya sudah masuk Mas. Apa akan disampaikan juga? Tuntutan 17. Aja selalu aja kali. Soalnya jangan dipaksa tuh jawabnya. Bobby. Mundur lah woi. Dari mana Mas? Dari Jakarta udah ditunggu bentar. Siap. Bertemu sama presiden. Iya kan ya. Oh, Kakak. Kamu dikit kak, sedikit. Ketemunya sama presiden langsung. Takut sih. Mahasiswa bukan Mas. Woi, mahasiswa pastikan. Mas, bentar dulu dong Mas. Pakar telematika Roy Suryo kini menyoroti ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Roy menyebut ijazah milik Gibran dipenuhi kejanggalan. Pernyataan ini disampaikan Roy Suryo dalam bedah buku yang disiarkan di YouTube Refli Harun pada Rabu 3 September 2025. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga menduga ijazah Gibran dipalsukan seperti milik sang ayah Joko Widodo. Ia kemudian menyinggung klaim Gibran sebagai lulusan universitas di Singapura. Menurut Roy, jika Gibran benar lulusan kampus tersebut, ijazahnya semestinya berbentuk horizontal dengan dua logo. Namun ijazah yang ditujukan Gibran berbentuk vertikal sehingga dinilai palsu. Selain itu, Roy juga menyinggung riwayat pendidikan Gibran sebelum berkuliah di luar negeri. Menurutnya, Gibran sempat bersekolah di SMA Santo Yosef Surakarta, namun dinyatakan tidak lulus. Gibran lalu pindah ke SMK Kristen Surakarta dan disebut tak menuntaskan studinya. Kendati demikian, Roy menyebut Gibran malah mendapatkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti yang disebut setara dengan lulusan SMK. Justru saya melihat ketika warning sudah diberikan sebelumnya, tapi akhirnya jebol juga. Artinya apa? Ini ada sebuah skenario besar, ya kan, dari kasus ini. Dan kemudian ini satu bentuk pembiaran, ya, sehingga terjadilah perusakan. Ini kalau saya lihat ini semacam political terrorism, karena ada rumah anggota dewan, betul, yang juga kena. Karena apa? Dampak dari kejadian ini, saya tanya beberapa anggota dewan, ini secara psikologis terpukul mereka. Down ya. Sekarang kita kesana, bagaimana masalah pemakzulan Gibran? Nggak berani saya Pak, kalau seperti ini. Jadi sudah nggak berani ngobrolin lagi. Artinya begini, dia juga perlu membutuhkan pengamanan gitu, seperti kayak misalnya kejaksaan gitu Pak. Mereka juga butuh kalau seperti ini keadaannya, karena dibiarkan kejadian itu terjadi.
di depan mata pengamanan segala macam. Nggak ada sama sekali upaya dari aparat keamanan untuk menghalau kejadian-kejadian itu. Semua terjadi sampai selesai, sampai kandas itu rumah, gitu loh Pak. Saya pikir begitu. Jadi ini adalah bagian daripada grand skenario, ya, untuk sesuatu tujuan ke depan. Entah apa, ya kan? Yang jelas ada pihak-pihak yang tidak menghendaki anggota DPR melakukan tugas-tugasnya sebagai lembaga legislatif. DPR RI resmi memangkas sejumlah tunjangan yang mereka terima setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik. Salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Setelah mendapatkan protes di seluruh Indonesia, kini DPR tidak lagi menerima tunjangan tersebut. Total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini berjumlah 65 juta rupiah per bulan. Berikut adalah rincian total gaji dan tunjangan yang diterima DPR RI saat ini. Pertama, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Untuk gaji pokok, DPR RI menerima sebesar Rp4.200.000. Dalam rincian tunjangan jabatan, terdapat tunjangan suami istri sebesar Rp420.000. Ada juga tunjangan anak sebesar Rp168.000, tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras sebesar Rp289.680, serta uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Kemudian yang kedua ada tunjangan konstitusional. Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, DPR RI juga mendapatkan tunjangan konstitusional dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000, tunjangan kehormatan sebesar Rp7.187.000, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp4.830.000, honorium legislasi sebesar Rp8.461.000, honorium pengawasan sebesar Rp8.461.000, dan honorium anggaran sebesar Rp8.461.000. Dengan demikian, total bruto mencapai Rp74.210.680. Setelah dipotong pajak PPh 15%, maka besar take home pay anggota DPR kini mencapai Rp65.595.730 per bulan. Halo bos-bosku, karyawan satu ini mau report nih, sudah sejauh mana perkembangan tuntutan-tuntutan kita gitu ya. Nah, tapi sebelumnya, bos-bosku, aku cuma ingin mengingatkan dan berterima kasih kepada kalian semua. Karena, lihat deh, kedaulatan rakyat itu pelan-pelan sudah mulai kembali lagi kepada rakyat. Mereka-mereka yang tadinya merasa mereka memiliki Indonesia dan segala isinya, bisa melakukan apapun, bisa melenggangkan apapun, kita sudah berhasil memukul mundur dan mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa mereka adalah karyawan dan kita adalah bosnya. Karena kedaulatan itu tetap berada di tangan kita. Aku mau share beberapa fakta untuk menunjukkan betapa hebat kerja-kerja bosku ini selama 1 minggu terakhir yang sangat wadidaw ulala bambang ini kan. Satu, bosku, aku sudah riset tadi ya, ternyata pemecatan terhadap anggota parlemen yang menghina masyarakat itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Selama ini pemecatan atau PAU gitu ya, pergantian posisi gitu, itu biasanya terjadi karena memang ada indikasi atau memang sudah terkena korupsi. Dan ada yang pernah beberapa diusut karena menghina masyarakat, tapi cuma sampai ya pengadilan-pengadilan mereka lagi lah, tapi nggak pernah ada yang dipecat. Sedangkan di momen ini, sudah ada 5 anggota partai yang dipecat karena menghina masyarakat. Keren banget bosku, hebat banget kalian, kita sangat kompak dalam menyuarakan semua ini. Nyinyir dikit, ya walaupun sampai hari ini masih aja ada nih PDI Perjuangan. Bener-bener, ini nungguin kalian doang loh bisa tercontreng satu tuntutan. Sampai hari ini masih kekeh terus mempertahankan orang-orang yang memang sudah tidak punya ada rasa kepercayaan dari rakyat. Tandain 2029. Kedua, teman-teman, jadi memang sudah tabiat dan kebiasaan dari anggota parlemen yang maruk dan mati empati itu untuk selalu minta gaji digedein, fasilitas dibanyakin kan. Jadi ini pernah terjadi di tahun 2016 dan di tahun 2017. Walaupun muncul protes masyarakat, tapi akhirnya tetap dinaikkan ya. Mereka merasa tidak tersentuh kan. Apa yang terjadi sekarang? Sudah dibatalkan adanya tunjangan untuk rumah yang kemarin itu mati-matian mereka pertahankan, dibatalkan akhirnya, dan moratorium
ke luar negeri. Semoga ini terus berlanjut ya, sampai rakyat makmur, nggak usah kalian jalan-jalan ke luar negeri. Dan bahkan ada beberapa pidato gitu ya dari Partai Demokrat kalau nggak salah yang menyatakan bahwa mereka menolak adanya tunjangan-tunjangan itu. Wah, hebat banget bosku, kita bisa menggagalkan ini. Ya, walaupun secara ideal ini nggak akan berhenti sampai di sini karena kita mau memang transparansi yang besar-besaran dan efisiensi dari segala budget itu gitu ya. Tapi tetap lagi teman-teman ingat, apa yang kita lakukan ini sudah membawa kita ke sejarah baru di mana kedaulatan rakyat itu mulai lagi kembali kepada rakyat. Kalau menurut teman, apakah sudah tepat Pak akan diterapkan darurat militer? Bagaimana Pak? Menurut saya belum. Ya menurut saya masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan. Penasehat khusus Presiden Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah tak akan menerapkan darurat militer pasca demonstrasi rusuh pada Agustus 2025, meskipun hingga saat ini masih banyak pasukan baik dari Polri maupun TNI yang diterjunkan untuk berjaga pasca demonstrasi. Saat ditemui di Kompleks Istana Jakarta, Dudung menegaskan bahwa darurat militer tidak bisa serta-merta dilaksanakan. Pasalnya ada tahapan yang memang harus diterapkan terlebih dahulu, termasuk juga harus berdasarkan keputusan dari DPR. Selain itu, ia menilai masih terlalu jauh jika darurat militer dilakukan pasca aksi demonstrasi beberapa waktu silam. Dudung menegaskan bahwa darurat militer masih sangat jauh untuk dilaksanakan di tanah air. Saat ditanya mengapa sejumlah TNI masih berjaga di tempat-tempat vital di berbagai titik, Dudung memastikan hal tersebut berdasarkan keputusan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Isu akan adanya darurat militer sendiri mencuat seusai aksi massa pecah pada 25 Agustus 2025. Ditambah lagi demo yang tak berkesudahan berlangsung hingga akhir Agustus 2025 merespons tewasnya driver ojol Alvan Kurniawan yang dilindas Rantis Brimob. Sejumlah perwakilan mahasiswa terpantau mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 4 September malam. Mereka disebut hendak menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Beginilah momen saat sejumlah perwakilan mahasiswa berdatangan menggunakan jaket alma mater masing-masing kampus dan juga lembaga. Mereka memilih bungkam dan tak mau banyak berkomentar saat dicecar oleh awak media yang mencegat. Beberapa dari mereka bahkan berlari didampingi protokol memasuki istana saat wartawan mendekat. Para mahasiswa tersebut tak mau banyak bicara dengan alasan segera melakukan pertemuan dengan Prabowo. Adapun para mahasiswa itu diantaranya berasal dari BEM SI Kerakyatan, UIN Jakarta, Untirta, KBM Trisakti, BEM Nusantara, GMNI, UPN Veteran Jakarta hingga Yarsi. Ketua Umum PP KMDHI Iwayan Darmawan dalam keterangannya mengatakan bahwa pertemuan dengan Prabowo untuk menyampaikan aspirasi yang sebelumnya sudah disampaikan ke DPR. Menurut Darmawan, masing-masing perwakilan diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan Prabowo. Ia memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan malam ini murni dari masyarakat. Sementara itu, perwakilan dari BEM PTNU, Muhammad Raihan mengaku dirinya menyampaikan tuntutan agar mahasiswa yang ditahan aparat saat demo dilepaskan. Dengan siapa? Sandi Barama. Sandi boleh diceritakan di sini kan mau ketemu Pak Presiden ya? Makan siang, makan malam? Bukan. Kita mau menyampaikan aspirasi dari bawah. Apa yang mau disampaikan Mas? Perihal kondisi berbangsa dan negara. Apa Mas detail ya Mas? Mas detail dikit dong Mas. Kan mau ketemu Pak Presiden nih. Gimana Mas? Betul Mas? Kami akan berpihak dan akan mengawal hak-hak rakyat yang ada. Apa Mas detail itu kan nggak spesifik tuh kayak gitu. Apa di spesifiknya Mas? 17 itu apa akan diakomodir? Mas, kan masalah siswa nih. Pembentukan tim investigasi yang independen, terus dengan kondisi berbangsa bernegara, dengan melibatkan elemen masyarakat hari ini, dan kami menuntut untuk Bang, jangan kayak gitu bang. Katanya mahasiswa. Ada bang. Dikit dong. Dikit. Ngobrol dulu. Siapa di dalam?
Daripada lo kira udah ngobrol dulu. Apa Mas? Mas jadi ini cuma mau Mas, siapa di dalam presiden? Ketemu siapa di dalam? Di dalam ketemu siapa? Mewakili mahasiswa. Himpunan mahasiswa Islam. Ayo ngomong. Jadi Mas, nama muridnya lepas. Kalau nggak berani ngomong, jangan malu-maluin HMI dong. Jangan pakai atribut dong. Gitu ya. Mas, siapa namanya? Kalau siapa aja banyak karena lebih dari 15 OKP ya. Mas, ada pernyataan bagi dari pihak yang lain yang tidak ikut ke sini adalah bahwa ini kompromi kepada pemerintah, itu gimana tanggapannya? Ya, perihal kompromi nanti itu kan tentu ada macam-macam tanggapan dan itu sah-sah saja. Tapi intinya yang kita bicarakan di sini juga tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa saat aksi di DPR dan juga di pemerintah. Oke, siapa Mas? Namanya Mas? Mas, namanya siapa Mas? Bang, dari kampus mana Bang? Bang, perwakilan dari kampus mana Bang? Tak dulu, kan kesini Kak. Masih dulu. Dari kampus mana Bang? Dari kampus mana? Kampus mana? Saya Pak? Dari mana? Dari mana? Pelan, habis lari. Pelan-pelan. Ya kita juga. Saya ketinggalan rombongan saya. Pelan-pelan. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Nama saya Muhammad Rehan, kebetulan saya dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam KKI Jakarta. Ya. Jadi beberapa aspirasi dari kami itu penyampaian tentang beberapa, pertama tentang guru, karena kita bergerak di pendidikan dan pendidikan. Jadi kesejahteraan guru honorer terutama. Terus yang kedua ada beberapa tentang aksi demonstrasi kemarin, tuntutan untuk teman-teman bebaskan bagaimana mereka ini, kan sempat ada beberapa yang udah disampaikan juga sahabat kami dari tim-tim HMI kemarin disampaikan di gedung DPR juga. Penyampaian itu teman-teman yang semuanya itu yang awalnya itu dikurung, mereka diminta untuk dibebaskan semuanya. Jadi kurang lebih poin-poinnya sudah kami rangkum, ada di dalam semuanya Mas, yaitu semuanya hasil kajian dari Aliansi BEM Nasional. Mungkin kurang lebih ini Mas. Ini akan ketemu presiden. Insya Allah, karena saya juga datang. Ini saya juga siapa? Saya cuma anggota dan juga kebetulan saya ini ketinggalan rombongan. Presiden nasional saya sudah masuk, semuanya masuk ya. Oh, berarti presidennya sudah masuk Mas? Kenapa akan disampaikan juga? Tuntutan 17 Bu. Aja selalu aja kali. Jangan paksa menjawabnya. Bobby. Mundur lah woi. Podium. Dari mana Mas? Dari Jakarta, udah ditunggu bentar. Siap. Bertemu sama presiden. Iya Kak. Oh, so. Kakak. Kamu dikit Kak, sedikit. Ketemu sama presiden langsung. Takut sih. Mahasiswa bukan Mas. Woi, mahasiswa pastikan. Mas, bentar dulu dong Mas. Pakar telematika Roy Suryo kini menyoroti ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Roy menyebut ijazah milik Gibran dipenuhi kejanggalan.
Pernyataan ini disampaikan Roy Suryo dalam bedah buku yang disiarkan di YouTube Refli Harun pada Rabu 3 September 2025. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga menduga ijazah Gibran dipalsukan seperti milik sang ayah Joko Widodo. Ia kemudian menyinggung klaim Gibran sebagai lulusan universitas di Singapura. Menurut Roy, jika Gibran benar lulusan kampus tersebut, ijazahnya semestinya berbentuk horizontal dengan dua logo. Namun ijazah yang ditujukan Gibran berbentuk vertikal sehingga dinilai palsu. Selain itu, Roy juga menyinggung riwayat pendidikan Gibran sebelum berkuliah di luar negeri. Menurutnya, Gibran sempat bersekolah di SMA Santo Yosef Surakarta, namun dinyatakan tidak lulus. Gibran lalu pindah ke SMK Kristen Surakarta dan disebut tak menuntaskan studinya. Kendati demikian, Roy menyebut Gibran malah mendapatkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti yang disebut setara dengan lulusan SMK. Justru saya melihat ketika warning sudah diberikan sebelumnya, tapi akhirnya jebol juga. Artinya apa? Ini ada sebuah skenario besar, ya kan, dari kasus ini. Dan kemudian download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal